Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Reza Nanda Effendi, Rifda Nur Syifa, dan Septian akan mempresentasikan teknologi pengolahan ikan teri. Ikan teri termasuk ke dalam ordo Malactopterygii, famili Clupidae, dan jenis Topelaurus sp. Ciri-ciri umum dari spesies ikan ini dapat mencapai panjang 40-145 mm. Sisiknya tipis dan mudah terlepas, linia lateral terletak antara sirip dada dan sirip perut, dan berwarna keperakan. Ikan teri adalah ikan yang termasuk ke dalam kelompok ikan pelagis kecil yang diduga merupakan salah satu sumber daya perikanan paling melimpah di perairan Indonesia. Sama halnya dengan sumber daya ikan lain, ikan teri merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Hal ini berarti jika sumber daya ikan diambil sebagian, ikan yang tersisa memiliki kemampuan untuk memperbaharui dirinya dengan berkembang biak. Ikan teri dapat membentuk biomasa yang besar dan merupakan jenis komoditas perikanan laut yang banyak memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat nelayan di wilayah pesisir. Sehingga teri banyak ditangkap karena mempunyai arti penting sebagai bahan makanan yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai ikan segar maupun ikan kering. Adapun klasifikasi ikan teri yaitu Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Actinopterygii, ordo Clupeiformes, dan famili Ingraulidae. Selanjutnya, pengeringan. Pengeringan merupakan cara pengawetan ikan dengan mengurangi air pada tubuh ikan sebanyak mungkin. Pengeringan bertujuan untuk memperpanjang umur simpan dengan cara mengurangi kadar air suatu bahan agar tidak ditumbuhi oleh mikroorganisme pembusuk. Dalam proses pengeringan dilakukan pengaturan terhadap suhu, kelembapan, dan aliran udara. Dengan pengeringan, kualitas produk dapat dipertahankan terhadap perubahan fisik dan kimiawi yang dipengaruhi oleh perubahan kadar air, sehingga mengurangi biaya penyimpanan, pengemasan, dan juga biaya transportasi. Selain itu, produk kering dapat digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan produk baru. Metode pengeringan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengeringan alami dan pengeringan mekanis. Pengeringan alami adalah proses pengeringan yang dilakukan dengan menggunakan media angin dan sinar matahari. Dalam pengeringan alam, ikan dijemur di atas rak-rak yang dipasang miring plus 15 derajat ke arah datangnya angin dan diletakkan di tempat terbuka supaya terkena sinar matahari dan hembusan angin secara langsung. Keunggulan pengeringan alami adalah proses sangat sederhana, murah, dan tidak memerlukan peralatan khusus sehingga mudah dilakukan oleh semua orang. Pengeringan mekanis. Pada pengeringan mekanis, ikan disusun di atas rak-rak penyimpanan dalam ruangan tertutup yang dilengkapi dengan beberapa lubang ventilasi. Ke dalam ruangan tersebut ditiupkan hawa panas yang dihasilkan dari elemen pemanas listrik. Hawa listrik ditiupkan dengan sebuah kipas angin atau blower supaya mengalir ke arah rak-rak ikan. Angin yang membawa uap air dari tubuh ikan akan keluar dari lubang-lubang ventilasi. Selanjutnya ada penanganan ikan teri. Penanganan ikan teri setelah penangkapan atau pemanenan memegang peran penting untuk memperoleh nilai jual ikan yang maksimal. Batasan penanganan ikan di atas kapal meliputi perlakuan-perlakuan yang diberikan sejak ikan dalam alat tangkap hingga ikan tersebut sampai ke darat. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kerusakan-kerusakan fisik, kimia, dan mikrobiologi. Selanjutnya ada tahapan penanganan ikan teri. Pertama, pengangkutan ikan teri dari jaring. Pengeluaran ikan teri dari jaring harus dilakukan secara cepat dan hati-hati untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Selanjutnya ada sortasi. Pada tahap ini pengerjaan yang dilakukan sebetulnya bukan memilah ikan teri supaya seragam karena ukuran ikan teri sudah seragam. Pada tahap ini yang dilakukan adalah justru memilah ikan teri dari spesies lain yang ukurannya terlalu besar dibandingkan dengan ikan teri. Selanjutnya ada pencucian. Pada tahap ini digunakan air yang mengalir untuk mencuci ikan teri. Lalu ada proses penirisan bertujuan untuk menghilangkan air yang masih menempel pada tubuh ikan teri. Selanjutnya ada pembekuan. Digunakan pembekuan dengan aliran udara dingin atau blast freezing. Bahan pangan yang akan didinginkan diletakkan dalam freezer yang dialiri udara dingin pada suhu minus 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada
Proses penyimpanan di dalam cold storage digunakan boxing method dengan menggunakan peti yang tepat. Cara ini agar ikan teri bermutu lebih baik. Dengan demikian ikan teri dapat lebih awet. Digunakan cara susun, ikan disusun hati-hati berlapis-lapis ke atas alas es pada tiap rak, dan lapisan ikan teratas dalam setiap rak ditutup dengan es. Itu teknologi pengolahan ikan teri. Bisa kita lihat dari samping. Teknologi pengolahan ikan teri dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada penerimaan bahan baku, sortasi bahan baku, pembersihan bahan baku, perebusan, penggaraman, pengeringan, sortasi produk akhir, dan pengemasan. Yaitu ada penerimaan bahan baku. Bahan baku untuk pembuatan ikan asin adalah ikan teri asin yang didapatkan dari proses penempatan hingga penyimpanan yang telah dilakukan. Mutu ikan yang akan dilakukan pada tahap pengolahan harus segar dan memiliki. Kedua yaitu ada sortasi bahan baku. Tahapan sortiran yang dilakukan adalah memilih ikan teri supaya seragam, karena ukuran ikan teri relatif sudah seragam. Pada tahap ini yang dilakukan adalah memilih ikan-ikan jenis lain yang ukurannya terlalu besar dibandingkan dengan ikan teri. Selanjutnya yaitu ada pembersihan bahan baku. Pembersihan bahan baku digunakan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang tercampur dengan ikan teri, menghilangkan darah dan lendir sebanyak 2 kali hingga bersih dengan menggunakan air yang mengalir. Selanjutnya ikan teri ditiriskan. Kemudian itu ada perebusan. Sebelum perebusan ikan teri ditiriskan terlebih dahulu. Air didihkan terlebih dahulu dengan suhu 100 derajat Celcius. Kemudian ditambahkan garam sebanyak 1:3 antara berat ikan teri dengan garam Brindselling. Perebusan dilakukan selama 5-10 menit. Selama perebusan dilakukan mengadukan untuk meratakan panas dan menghilangkan busa pada bak perebusan. Dan ada pengeringan secara konvensional. Pengeringan secara konvensional ini dapat dilakukan dengan meletakkan ikan teri pada sesak jemur, kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 8-10 jam, tergantung dengan jenis ikan teri dan kondisi cuaca. Tempat penjemuran bebas dari naungan dan tujuan agar sinar matahari dapat digunakan seluruhnya. Pengeringan menggunakan dry oven. Dalam skala industri, penjemuran menggunakan oven pengeringan lebih menghasilkan kualitas ikan teri yang lebih terjamin. Di samping suara penghasilan yang bisa diatur, lama pengeringan bisa ditentukan dan kebersihan produk terjamin. Yaitu sortasi produk akhir. Sortasi dilakukan untuk memisahkan ikan teri asin berdasarkan mutu dan ukurannya. Sortasi ini juga bertujuan untuk membersihkan ikan teri dan ikan lain yang masuk ke pengolahan serta kotoran yang ikut tertangkap. Akhirnya itu adalah pengemasan. Kemasan mempunyai peranan penting dalam mempertahankan mutu bahan. Adanya pengemasan akan mencegah terjadi kerusakan yang disebabkan oleh mikroba, fisik, kimia, dan perubahan suhu. Ikan teri yang sudah menjadi ikan asin tersebut kemudian dikemas dalam wadah yang kering. Kesimpulannya, ikan teri merupakan salah satu sumber daya perikanan paling melimpah di perairan Indonesia. Sama halnya dengan sumber daya ikan lain, ikan teri merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui atau renewable. Dalam pengolahannya, ikan teri biasa dijumpai dengan metode pengeringan secara alami maupun mekanis. Pada penanganannya, ikan teri yang telah ditangkap kemudian disortasi, dicuci, ditiris, serta pembekuan dan penyimpanan. Ikan teri yang telah ditangani kemudian diolah dengan teknologi pengolahan agar dapat didistribusikan kepada yang presentasi dari kami. Terima kasih.